Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino. Saya dari kelas 4E. Nah, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah orientasi baru inovasi pembelajaran PAI. Nah, di sini yang pertama itu pertanyaan pertama tentang analisis inovasi dalam kurikulum. Kurikulum Deep Learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek atau project based learning atau pembelajaran berbasis masalah problem based learning dalam mengajarkan materi, toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA? Jelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang akan kamu lakukan. Nah, analisis inovasi dalam kurikulum PAI dan budi pekerti melalui PBL dan PJBL, materinya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka yang menekankan pada deep learning, interaksi project based learning atau PJBL, atau problem based learning PBL, sangat relevan untuk membentuk pemahaman mendalam siswa terhadap nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Nah, sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, saya akan memilih pendekatan project based learning karena lebih memungkinkan siswa berkolaborasi dalam menciptakan solusi nyata dalam masyarakat majemuk. Nah, ada tahapannya. Yang pertama itu tahapan pembelajaran dengan project based learning atau PJBL. Yang pertama itu penentuan pertanyaan esensial atau essential question. Contohnya, bagaimana cara kami sebagai generasi muda menciptakan lingkungan sekolah yang toleran dan damai di tengah perbedaan agama. Tujuannya yaitu untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan kesadaran siswa akan pentingnya toleransi. Terus yang kedua, perencanaan proyek oleh siswa atau planning. Siswa dibagi dalam kelompok lintas minat untuk mendiskusikan ide proyek yang bisa dilakukan, seperti kampanye sosial bertema toleransi, atau poster digital atau video pendek. Dokumentasi kisah nyata keberagaman di lingkungan sekitar. Terus pembuatan buletin sekolah atau suara toleransi. Guru berperan sebagai fasilitator, memberi arahan dan batasan etika. Yang ketiga itu ada investigasi dan eksplorasi. Nah, siswa melakukan wawancara dengan tokoh agama lokal, guru, atau masyarakat lintas agama. Meneliti ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Misalnya surat Al-Hujarat ayat 13 dan surat Al-Kafirun. Menganalisis konflik antar umat beragama dalam sejarah Indonesia dan penyelesaiannya. Yang keempat itu ada kreasi produk. Nah, siswa menghasilkan produk sendiri, podcast atau bincang toleransi, video kampanye toleransi berdurasi 3-5 menit. Terus pameran karya seni bertema kerukunan antar umat beragama. Terus yang kelima, presentasi dan publikasi proyek. Nah, hasil karya dipresentasikan di sekolah atau media sosial resmi sekolah, seperti Instagram, YouTube. Terus dilakukan sesi tanya jawab untuk menumbuhkan refleksi dan diskusi antar siswa. Nah, yang keenam, refleksi dan evaluasi. Siswa menuliskan refleksi pribadi, apa yang saya pelajari tentang toleransi. Terus guru mengevaluasi tidak hanya produk, tetapi juga proses kerjasama, kreativitas, dan nilai sikap. Terus media inovatif yang digunakan, seperti yang pertama itu ada Canva untuk membuat poster kampanye digital. Yang kedua itu ada Spotify untuk membuat podcast reflektif antar kelompok. Yang ketiga itu ada YouTube dan TikTok sekolah sebagai sarana publikasi video kampanye siswa. Terus yang keempat itu Padlet atau Google Jamboard. Itu untuk media kolaborasi untuk
brainstorming ide dan menulis refleksi bersama. Dan yang kelima itu ada QR kode interaksi ditempel di area sekolah untuk menampilkan karya-karya siswa secara digital. Nah, terus ada nilai yang ditanamkan. Toleransi dan empati melalui pemahaman agama lain dan komunikasi lintas iman. Terus kritis dan kolaborasi. Siswa belajar berpikir kritis serta menghargai perbedaan dalam tim. Terus yang ketiga ada akhlak mulia dan kemanusiaan sesuai tujuan utama pendidikan agama Islam. Nah, terus untuk melalui pendekatan berbasis proyek, siswa tidak hanya memahami konsep toleransi secara kognitif, tetapi juga mengalami merefleksikan dan menerapkan secara nyata. Proyek ini dapat menjadi bagian dari praktik hidup beragama yang inklusif dan damai di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Terus soal yang kedua itu inovasi budi pekerti di era digital, di mana fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Jelaskan strategi yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Nah, inovasi budi pekerti di era digital. Fenomena cyberbullying, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya di kalangan remaja menunjukkan adanya krisis etika digital. Dalam konteks ini, pembelajaran budi pekerti berbasis nilai-nilai Islam perlu dihadirkan secara inovatif untuk membentuk karakter digital siswa yang berakhlak mulia. Terus ada peran inovatif pembelajaran budi pekerti. Pembelajaran budi pekerti di era digital tidak hanya terbatas pada tatap muka, tetapi dapat dikembangkan melalui pendekatan interaktif, kontekstual, dan berbasis teknologi. Nilai-nilai Islam seperti jujur, santun, amanah, tabayun, dan ukhuwah menjadi fondasi utama dalam membekali siswa menghadapi tantangan etika di ruang digital. Nah, strategi inovatif untuk membentuk karakter digital. Yang pertama itu digital literasi dengan perspektif Islam. Interaksi materi akhlak dengan literasi digital seperti mengajarkan prinsip tabayun atau klarifikasi informasi dalam menanggapi berita online. Memberi pemahaman bahwa menyebarkan konten negatif bertentangan dengan ajaran Islam seperti surat Al-Hujurat ayat 6. Terus yang kedua, proyek etika di dunia maya atau project based learning. Siswa membuat kampanye digital tentang etika bermedia sosial. Misalnya membuat poster, video pendek, atau konten edukatif di platform yang mereka gunakan. Tujuannya untuk membangun kesadaran melalui tindakan langsung dan kolaborasi. Terus yang ketiga ada simulasi interaktif dan studi kasus. Menggunakan simulasi atau studi kasus nyata mengenai cyberbullying, lalu didiskusikan penyelesaiannya berdasarkan nilai-nilai Islam. Siswa diajak mempraktikkan empati, tanggung jawab, dan cara menegur dengan baik secara online. Yang keempat, pemanfaatan media sosial positif. Ajak siswa untuk membuat akun kelas yang berisi konten akhlak, kisah teladan, dan kutipan motivasi Islami. Mereka akan belajar menjadi influencer kebaikan. Yang kelima, kolaborasi orang tua dan guru. Mengadakan webinar atau forum parenting digital Islami agar nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah didukung di rumah. Yang keenam, penilaian berbasis karakter. Selain aspek kognitif, guru menilai perkembangan karakter siswa dalam berinteraksi digital, misalnya dari jejak digital mereka atau partisipasi dalam kampanye kebaikan. Nah, jadi inovasi pembelajaran budi pekerti yang berbasis nilai Islam dan memanfaatkan teknologi dapat menjadi jawaban strategis untuk membentuk generasi yang bijak dan beradab dalam dunia maya.
Islam telah menyediakan landasan etika yang sangat relevan untuk era digital. Maka, tugas pendidik adalah mengemas nilai-nilai tersebut secara kontekstual dan aplikatif bagi remaja masa kini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.